Setiap kali aku pulang, rumah ini bukan lagi tempatku merasa nyaman. Aku tahu Yuni mencintaiku, tapi aku merasa ada yang hilang, sesuatu yang tak pernah bisa ia pahami. Mas, ayo makan dulu. Aku tadi masaknya kamu suka. Sambal goreng, ati, sama oseng tempe. Kan kemarin Mas bilang pengen makan itu. Ntar dulu deh, aku lagi balas email penting ini. Mas, aku mau ngomong sesuatu. Kita ini kayaknya jarang ngobrol lagi ya Mas. Aku ngerasa kamu makin jauh. Jauh? Kamu mikir terlalu jauh Yuni. Aku sibuk kerja, udah itu aja. Tapi Mas, aku cuma mau kita bisa ya kayak dulu lagi. Lebih dekat, lebih... Dengar Yuni, aku capek. Jangan bikin semuanya jadi lebih rumit deh. Dan di saat tak tahu harus bicara dengan siapa, aku memilih orang yang tak pernah kuduga, Pak Rahman, ayah Yuni sendiri, alias mertuaku. Pak, boleh nggak aku bicara jujur? Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Tentu aja nak. Apa yang mau kamu omongin? Aku udah gak puas sama Yuni, anak bapak. Gak puas gimana, Ganang? Yuni itu kan istri kamu. Dia itu istri yang baik. Apa dia gak cukup nurut sama kamu? Bukan soal itu, Pak. Dia itu baik. Ya, terlalu baik mungkin. Tapi aku ngerasa kosong. Aku ngerasa dia gak ngertiin aku. Aku pulang kerja capek. Tapi yang ada cuma ya gitu-gitu aja. Gak ada yang bikin aku semangat. Kenapa bapak ketawa? Kamu ini Ganang, kayak aku waktu muda dulu. Perasaan yang kamu rasain itu wajar. Rumah tangga emang gak selalu membahagiakan terus. Terus bapak gimana waktu itu? Apa bapak juga ngerasa kayak gini? Tentu aja nak. Waktu itu bapak juga ngerasa jenuh. Tapi kamu tahu apa yang bapak lakuin? Apa pak? Cari aja yang lain. Hidup cuma sekali Ganang, nikmatin aja. Maksud bapak kok harus selingkuh? Ya gak usah terlalu serius dibilang selingkuh. Anggap aja refreshing. Kamu kan laki-laki Ganang. Kalau kamu gak bahagia di rumah, kamu cari kebahagiaan aja di luar. Yang penting jangan sampai ketahuan. Kata-kata Pak Rahmat terus terngiang di kepalaku. Aku tahu itu salah, tapi di sisi lain aku merasa mungkin itu jalan keluar. Lalu di saat itulah aku bertemu dengan Maya, wanita yang membuatku merasa hidup lagi. Dia berbeda, dia penuh gairah, penuh warna. Jadi, Ganang, kamu suka kopi hitam ya? Katanya orang yang suka kopi hitam itu misterius. Misterius? Enggak juga aku cuma suka yang sederhana. Sederhana, tapi penuh rahasia, itu menarik. Kamu terlalu pintar membaca orang ya Maya. Bahaya kalau kita sering-sering ngobrol. Haha, bahaya atau justru menyenangkan? Obrolan sederhana seperti itu mulai terasa seperti candu. Ada sesuatu tentang Maya yang membuatku lupa segalanya, bahkan melupakan Yuni. Ganang, kamu tahu kan, aku nggak peduli apa yang orang lain pikirkan. Aku cuma mau kamu di sini. Kamu tahu kan aku sudah menikah Maya? Aku tahu, tapi siapa bilang itu masalah? Aku tahu ada yang berubah. Mas Ganang bukan lagi Ganang yang aku kenal. Aku mencoba bertahan, mencoba percaya, tapi semuanya terasa berbeda. Yuni, kenapa kamu melamun? Ceritakan ke ibu, apa yang terjadi? Mas Ganang, dia berubah Bu. Dia kayak gak peduli sama aku lagi. Aku coba bicara, tapi dia selalu bilang aku yang salah. Sayang, dalam rumah tangga itu pasti ada cobaan. Kamu harus sabar, doakan dia, minta sama Allah supaya hatinya dilembutkan. Tapi Bu, aku udah coba, aku udah sabar, tapi rasanya aku gak kuat lagi. Percaya sama ibu nak, kalau kamu tetap sabar, Tuhan pasti kasih jalan terbaik. Tapi sampai kapan aku harus sabar? Sampai kapan aku harus menunggu dia kembali seperti dulu? Dengan Maya aku merasa bebas. Dia membuatku lupa akan beban di rumah. Tapi di sisi lain, aku tahu semua ini salah. Meski begitu aku harus tetap melangkah semakin jauh dari Yuni. Kamu tahu Ganang, aku nggak pernah berpikir bakal ketemu orang seperti kamu. Kamu itu istimewa Ganang. Maya, kamu itu terlalu memujiku. Aku ini cuma pria biasa kok. Pria biasa nggak akan bisa bikin aku merasa seperti ini. Kamu beda, dan aku nggak peduli kamu udah punya istri atau belum.
Kamu nggak takut? Maksudku, kalau ini ketahuan? Takut? Untuk apa? Selama kita pintar, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Hidup ini terlalu singkat buat dihabiskan dengan rasa bersalah, Ganang. Kata-katanya seperti candu. Aku tahu apa yang aku lakukan ini salah, tapi aku nggak bisa berhenti. Bersama Maya, aku merasa hidup lagi. Ini salah, tapi enak untuk terus dijalani. Setiap hari aku merasa makin kehilangan Mas Ganang, kehilangan diriku sendiri. Tapi di hari itu, seseorang dari masa laluku datang. Dia mengingatkanku bahwa aku masih berharga. Ayo nih, ini beneran kamu kan? Dito, ya ampun, udah lama banget gak ketemu. Kamu di sini? Hahaha, iya, aku baru balik ke kota ini dan aku nggak nyangka bakal ketemu kamu di sini. Yuni, kamu baik-baik aja. Kamu kelihatan lelah banget. Kamu lagi punya banyak masalah ya. Ayo cerita ke sahabatmu ini. Ayo kita duduk sebentar. Aku traktir kamu es kelapa di situ. Jadi coba ceritain ke aku, apa yang lagi kamu alami, Yuni? Aku ngerasa kehilangan Dito, Ganang. Dia bukan lagi suami yang aku kenal. Dia udah banyak berubah. Apa dia nyakitin kamu? Bukan secara fisik, tapi dia dingin. Dia gak peduli sama aku lagi. Yuni, kamu gak sendiri. Kalau kamu butuh apapun, aku ada di sini. Kalau kita udah lama gak ketemu, aku ini tetap sahabatmu. Jangan ragu buat bilang ya. Di tengah kesedihanku, Dito datang seperti cahaya kecil. Dia mengingatkanku bahwa aku masih punya kekuatan untuk bertahan. Ganang adalah anak didikku di kantor ini. Aku tahu dia berbakat, tapi aku juga tahu ada sesuatu yang mulai mengganggunya. Sebagai mentornya, aku merasa wajib memperingatkannya sebelum semuanya terlambat. Ganang, aku mau bicara sesuatu. Ini penting. Tentu Pak, ada apa ya? Aku dengar kabar, ada gosip tentang kamu dan Maya. Apa itu benar? Pak Johan, itu cuma gosip Pak. Orang-orang kadang terlalu kreatif bikin cerita. Ganang, aku gak bodoh. Kamu harus hati-hati. Perselingkuhan itu gak cuma menghancurkan keluarga, tapi juga karirmu. Saya juga tahu batasnya Pak. Saya gak akan membiarkan ini mempengaruhi pekerjaan saya. Batas? Kalau kamu gak berhenti sekarang, kamu bakal kehilangan segalanya. Percayalah, aku sudah lihat banyak orang yang jatuh karena hal seperti ini. Pak Johan, saya menghargai perhatian Bapak, tapi ini urusan pribadi saya. Saya tahu apa yang saya lakukan. Kamu mungkin tahu apa yang kamu lakukan sekarang, tapi kamu gak akan tahu apa yang akan hilang nantinya. Sebagai mentor, aku hanya bisa memperingatinya. Tapi terkadang, pelajaran terbaik adalah yang didapat dari kesalahan terburuk. Aku tahu ada yang salah, tapi aku tak pernah membayangkan bahwa pengkhianatan itu tak hanya datang dari Ganang, tetapi juga dari orang yang seharusnya melindungiku, ayahku sendiri. Wih, udah ada yang nyantai di pagi-pagi. Nak Ganang, sini duduk dulu, Bapak mau ngobrol. Gimana hubungan kamu sama si Maya? Lancar kan? Jangan sampai ceroboh nak. Kalau sampai ketahuan Yuni, repot loh urusannya. Pak, jangan kenceng, nanti Yuni denger. Iya Pak, saya sudah hati-hati kok. Tapi akhir-akhir ini rasanya makin rumit. Hahaha. Kamu ini nikmati aja. Hidup itu cuma sekali. Pak, Mas, apa maksudnya ini? Kalian berdua jahat. Kalian berdua sama-sama gilanya. Yuni, tunggu. Kamu mau kemana? Semua berantakan. Aku tahu aku salah, tapi aku tidak pernah membayangkan akan menghadapi momen ini. Momen ketika semuanya terungkap. Mas Ganang, aku gak mau dengar alasan lagi. Lihat ini.
Ternyata benar ya yang kamu omongin sama bapak. Ini apa? Jangan bohong kamu. Ini udah jelas didapatin dari CCTV tempat kamu makan sama si Maya waktu itu. Yuni, aku bisa jelasin. Ini gak seperti yang kamu pikirkan. Jelasin apa? Foto-foto ini sudah cukup jelas, Mas. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku gak tahu apa yang kamu lakukan di belakangku? Yuni, aku gak pernah mau ini terjadi. Aku cuma ngerasa kosong. Hubungan kita, aku gak tahu harus gimana. Hahaha, hubungan kita, kamu gak tahu harus gimana. Jadi solusinya apa, Mas? Selingkuh, mengkhianati aku. Kamu tahu apa yang aku rasain waktu lihat foto-foto itu, ha? Kamu tahu gak gimana sakitnya aku? Ibu, tolong aku. Ganang, kamu tuh laki-laki macam apa? Kamu punya istri yang setia, yang selalu dukung kamu. Dan ini balasan kamu. Dan kamu, Pak, aku nggak percaya kamu malah mendukung dia buat selingkuh. Apa kamu nggak malu jadi ayah seperti itu? Bu, jangan begitu. Aku ini cuma kasih saran. Aku nggak pernah bermaksud buat. Saran buat menghancurkan rumah tangga anak kita. Kamu pikir itu sepele, ha? Gila kamu. Bu, tolong. Ini urusan aku dan juga Yuni. Jangan bawa orang lain. Mas Ganang, kamu anggap aku apa? 5 tahun, Mas, kita udah nikah. Kamu pikir aku cuma figuran di hidup kamu? Bapak mendukung Mas Ganang buat selingkuh. Ibu selalu bilang aku harus sabar. Tapi kalian gak pernah tahu gimana rasanya jadi aku. Aku yang harus lihat suami aku pelan-pelan berubah, cuek, dan akhirnya malah nyakitin aku. Ini semua salah kamu, Pak. Kalau kamu nggak kasih saran bodoh itu, rumah tangga mereka mungkin masih bisa diselamatkan. Yuni, aku tahu aku salah. Aku tahu aku udah nyakitin kamu. Tapi aku mohon, kasih aku kesempatan buat memperbaiki semuanya. Kesempatan? Kesempatan buat apa? Buat kamu nyakitin aku lagi? Mas Ganang, aku udah cukup menderita selama ini. Aku gak mau lagi. Di saat itu, aku merasa seperti kehilangan segalanya. Cinta, keluarga, bahkan rasa hormatku pada ayahku sendiri. Semuanya hancur. Ketika segalanya hancur, aku pikir Maya adalah tempat aku untuk berlindung. Tapi aku lupa, hubungan ini dibangun di atas kebohongan. Dan kebohongan tidak pernah menjadi tempat yang aman. Ganang, kenapa kamu datang malam-malam begini? Maya, aku butuh kamu. Aku nggak tahu harus kemana lagi. Masuklah. Tapi aku nggak suka drama, Ganang. Maya, semuanya hancur. Yuni tahu, keluargaku tahu. Aku cuma punya kamu sekarang. Haha, Ganang. Kamu ini lucu ya. Aku nggak pernah bilang aku mau jadi pelarian kamu. Maya, maksud kamu apa? Maksudku, hubungan ini aku kira kamu tahu. Aku sama kamu bukan untuk komitmen. Aku cuma suka kesenangan yang kamu bawa. Dan kalau sekarang kamu datang bawa masalah. Maya, aku butuh kamu. Aku nggak bisa sendirian sekarang. Ganang, denger ya, kamu udah nggak lagi menarik buat aku. Aku nggak peduli masalah kamu. Kamu bukan bagian dari rencana hidupku. Di saat itu aku sadar, aku telah kehilangan segalanya. Yuni, keluargaku, bahkan Maya, semuanya pergi. Dan yang tersisa hanyalah diriku sendiri menghadapi kehancuran yang aku buat. Dito selalu hadir di saat aku merasa sendirian. Bersamanya aku merasa ada yang mendengarkan, ada yang peduli. Dan untuk pertama kalinya aku merasa mungkin aku bisa berdiri sendiri lagi. Yuni, kamu kelihatan lebih baik hari ini. Aku seneng. Makasih Dito, aku masih belajar buat menerima semuanya. Itu bagus, tapi aku mau kamu tahu, kamu gak harus menghadapi semuanya sendirian. Aku ada di sini. Aku takut Dito, takut aku gak cukup buat melangkah. Selama ini aku selalu bergantung sama Ganang, bahkan ketika dia mengkhianati aku. Kamu itu jauh lebih kuat dari yang kamu pikir, Yuni. Lihat dirimu sekarang, kamu udah berani buat bicara, buat melawan. Itu langkah besar. Kamu benar, aku harus bisa, aku harus kuat. Dito membuatku sadar, aku punya kekuatan di dalam diriku sendiri. Dan kekuatan itu cukup untuk melanjutkan hidup tanpa Ganang. Aku pikir dengan membiarkan Ganang mencari kebahagiaannya sendiri, aku bisa membantunya. Tapi ternyata aku salah besar. Semua ini terjadi karena kebodohanku.
Yuni anakku, maafkan aku. Aku seharusnya melindungimu, bukan malah menghancurkanmu. Aku pikir aku tahu apa yang terbaik, tapi ternyata aku hanya memperburuk segalanya. Ganang, anakku, aku juga salah mendidikmu. Aku ajarkan kamu untuk memikirkan dirimu sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Lihatlah sekarang, kamu kehilangan semuanya. Dan aku kehilangan keluargaku. Malam ini aku duduk sendirian menghadapi kenyataan pahit yang tak bisa kuubah. Semua yang hancur dimulai dari aku. Hidupku tidak akan pernah sama lagi, tapi di setiap akhir selalu ada awal yang baru, dan aku tahu aku punya hak untuk bahagia lagi. Kamu yakin sama keputusan ini? Iya, aku yakin. Aku gak mau lagi hidup di bayang-bayang masa lalu. Aku mau mulai semuanya dari awal bersama kamu, Dito. Kamu mau? Kamu ini luar biasa, Yuni. Aku bangga sama kamu. Asal kamu tahu, saat kamu memutuskan untuk menikahi Ganang dulu, aku mengalami patah hati. Tapi sekarang aku senang karena kesempatan itu datang kembali. Jangan khawatir, Yuni. Aku akan menjagamu lebih dari siapapun. Andai kamu yang lebih dulu mengungkapkan perasaanmu, mungkin aku tidak akan mengalami sakit hati kayak gini. Hahaha. Dan di saat itu aku sadar, aku benar-benar kehilangan dia. Dia yang pernah menjadi bagian penting hidupku, sekarang pergi untuk selamanya. Aku bodoh. Aku pikir aku bisa punya segalanya, tapi aku malah kehilangan semuanya. Yuni, maafin aku. Setiap keputusan yang kita buat membawa konsekuensi, dan terkadang konsekuensi itu lebih besar dari yang kita bayangkan. Aku kehilangan segalanya karena egoku sendiri.